Saya Muradi Al-Qadri Ahmad dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Teknik Komputer dan Jaringan. Kali ini saya akan menjelaskan tugas proyek mata kuliah probabilitas dan statistika. Untuk dari ketiga studi kasus ini, saya mengambil studi kasus yang pertama, yaitu analisis kualitas jaringan laboratorium kampus. Latar belakangnya, laboratorium 3J memiliki 50 komputer yang digunakan mahasiswa setiap hari. Beberapa mahasiswa mengeluhkan koneksi internet sering lambat, terutama pada jam praktikum. Administrator jaringan ingin mengetahui apakah kualitas jaringan masih memenuhi standar, faktor apa yang paling berpengaruh terhadap penurunan kualitas jaringan, data apa yang dapat digunakan untuk memprediksi kondisi jaringan di masa depan. Untuk tahap pertama, identifikasi data. 1. Mengelompokkan data setiap variabel menjadi kategori kuantitatif, diskrit, dan kuantitatif kontinu. 2. Tentukan populasi, sampel, subjek penelitian. Untuk tahap pertama ini, untuk variabelnya tanggal, jenis datanya itu dia berupa kategori atau waktu atau tanggal, jam merupakan jenis data kategori waktu, throughput Mbps, jenis datanya dia kuantitatif kontinu, latensi MS kuantitatif kontinu, paket loss kuantitatif kontinu, user aktif kuantitatif diskrit, hari, kategorik, dan status jaringan termasuk jenis data kategorik. Kedua, penentuan elemen penelitian. Populasi, seluruh data performa dan lalu lintas jaringan yang mengalir di infrastruktur tersebut sepanjang waktu. Sampelnya, data performa jaringan yang tercatat selama 5 hari 1 Januari 2026 hingga 5 Januari 2026 dengan total 120 sampel data. Subjek penelitian, kondisi atau status performa jaringan komputer itu sendiri pada jam-jam tertentu. Untuk tahap 2, di sini statistik deskriptif. Menghitung mean latensi, median latensi, modus jumlah user, standar deviasi, throughput, dan kuartil paket loss. Untuk tahap 2 di sini kita akan pergi ke Excel. Untuk tahap 2 di sini saya memakai rumus average rata-rata untuk mean latensi, median latensi untuk median, modus jumlah user untuk mode SNGL, standar deviasi throughput untuk STDIVS. Untuk paket loss saya memakai rumus kuartil INC. Hasil perhitungan yang saya dapatkan adalah 52,7 untuk mean latensi, median latensi 51,3, modus jumlah user 5, standar deviasi throughput 39,02, dan paket loss 3,555. Untuk tahap ketiga, visualisasi data. Membuat histogram latensi, histogram throughput, box plot, paket loss, bar chart, dan bar chart status jaringan. Kedua itu menginterpretasikan bentuk distribusi, outlier, dan variabilitas data. Untuk histogramnya di sini saya membuatnya dengan cara seperti begini, chart dan mendapatkan histogram sama juga dengan histogram latensi. Untuk box whisker saya dapat juga seperti di recommended chart, chart dan box whisker.
Nah, untuk varchar ini saya sama juga saya mendapatkan dari sini. Terus ke bar. Sebelum itu saya harus mencari dulu. Saya harus membuat sebuah tabel ringkas yang terdapat status jaringan, yaitu lambat, normal, dan total data. Untuk lambatnya di sini, saya memakai rumus conif. Untuk normalnya conif juga, dan semua total datanya di sini, yaitu saya menjumlahkan dari status jaringan lambat dan normal, dan saya mendapatkan total 120 data. Untuk yang kedua itu interpretasi data, bentuk distribusi, analisis angka nilai. Ini min latensi 52,74 dan min latensi 51,3. Kondisi ini menandakan bahwa latensi jaringan memiliki distribusi simetris atau normal. Variabilitas data, analis nilai standar deviasi throughput cukup besar, yaitu 39,3 bps dengan modus jumlah user paling sering berada di angka 5 user. Angka deviasi yang besar menunjukkan bahwa variabilitas throughput bandwidth sangat tinggi. Untuk tahap 4-nya menghitung probabilitas jaringan lambat, paket loss lebih dari 5%, jaringan lambat ketika user aktif lebih dari 35%, dan interpretasikan hasilnya. Untuk di sini untuk probabilitas jaringan lambat P lambat tersebut saya memakai P lambat sama dengan 81/20, saya mendapatkan 0,7675 atau 67,5. Untuk probabilitas paket loss lebih dari 5, jumlah dengan paket loss adalah paket loss lebih dari 5%, 41/120 sama dengan 0,3417 atau 34,17%. Untuk probabilitas jaringan lambat ketika user aktif lebih dari 35, lambat user lebih dari 35, yaitu P lambat user lebih dari 35/34/48 sama dengan 0,7083 atau 70,83%. Untuk tahap 5-nya di sini, untuk tahap 5-nya, administrator sudah memiliki standar SLA, latensi lebih dari kurang 50 ms. Uji HO, rata-rata latensi lebih dari kurang dari 50 ms. H1 sama dengan rata-rata latensi 50 ms. Untuk tahap 5-nya ini saya memakai rumus T hitung. T sama dengan X bar dikurang PV0 per S per akar N. Kalkulasinya T 53,513 dikurang 50 per 19,988 akar 120 sama dengan 3,513 per 1000 plus per 1,925, hasilnya 1825. Berikut kesimpulannya juga, karena T hitung 1825 lebih dari T tabel 1,658 atau P value 0,035 lebih kecil dari 0,05, maka total H0-nya secara statistik terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata latensi jaringan sudah melebihi SLA 50 ms, sehingga manajemen jaringan perlu melakukan optimalisasi. Berikut untuk kesimpulannya, karena batas waktu yang diberikan sudah lewat, berikut dari presentasi saya. Jika ada yang salah atau pasti ada salah, karena semua manusia pasti melakukan kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.